Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid, Ketua DKM, begitu pula pembina, sekretaris, maupun pengurus-pengurus yang lain. Yang saya hormati Ustadz Fadlillah Akbar selaku Sekwil Ketua KPK Sumatera Selatan. Saya hormati Ustadz, Masya Allah, Ustadz dari Sleman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Alhamdulillah, pada hari ini kita bermuajah, berkumpul dalam hal membicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita terbangun dari tidur, dalam kata lain mati kecil, karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Makanya ketika kita berdoa sebelum tidur, doanya apa, Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismika Allahumma ahya, dengan namamu ya Allah saya tidur, ya, saya hidup, wa amut, dan mati. Kalimatnya tidak mengatakan saya bangun dan tidur, tapi hidup dan mati. Ketika kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, ba'dama amatana, yang telah mematikan. Berarti tidur ini menurut Nabi SAW adalah mati, ya. Makanya dikatakan mati kecil, tidur ini adalah mati kecil. Makanya sering kita dengarkan bahwa man kana akhirul kalam, atau man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Dan tidak semudah itu untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika kita sakarat. Saya sudah berapa kali, Pak, puluhan kali menghadapi orang sakarat. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ada yang teriak-teriak saja, ada yang mengatakan panas, panas, ada. Bahkan keluarga saya lihat dari mata kepala saya sendiri, justru dia kepanasan, dia turun di comberan, dia rendam dirinya di situ, diangkat naik ke atas, turun lagi ke bawah, dia kepanasan. Berarti kita tidak semudah itu mengucapkan la ilaha illallah ketika kita ingin menghembuskan nafas terakhir. Karena jangan sampai kita menganggap remeh bahwa oh gampang toh, kalau kita mau masuk surga tinggal la ilaha illallah aja kalau mau mati. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak orang yang kaku lidahnya, tidak bisa ngomong apa-apa ketika sakarat. Makanya ulama kita mengajarkan salah satu cara untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, aktsiru min qouli la ilaha illallah, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Dimanapun kita berada, kita latihan terus membaca la ilaha illallah. Kemudian kunci yang kedua, kalau kita mau membaca la ilaha illallah di akhir hayat adalah sebelum tidur, yang saya katakan tadi, sebelum tidur ucapkan la ilaha illallah kalimat terakhir. Kalau kita sudah latihan sebelum tidur, setiap sebelum tidur kita latihan mengucapkan la ilaha illallah sebelum
tidur dan ucapan terakhir itu adalah la ilaha illallah, insya Allah di akhir hayat kita betul-betul kita akan mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita tidur beneran atau mati beneran. Dan ini terbukti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita menghadapi orang yang sakarat, ya. Kalau kita punya keluarga atau orang tua, siapapun itu yang sudah sakarat, kita mendekat, usahakan kita talqin, ya. Kita tuntun membaca la ilaha illallah sebelum dia betul-betul wafat. Kita bantu, karena siapapun itu, walaupun ustadz, walaupun rajin ibadah, kadang-kadang pada saat sakarat ada jin yang mengganggu dia di situ. Makanya kalau ada jin, maka tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membantu mengucapkan la ilaha illallah, disitulah kadang-kadang pelimplang. Makanya tugas kita, makanya kata Nabi laqinu mautakum bila ilaha illallah, ya. Makanya tugas kita adalah mendekat kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali, sudah suruh diam. Tidak usah disuruh terus baca la ilaha illallah. Orang sudah ngos-ngosan, sudah sesak napas, disuruh terus baca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang membuat cepat mati. Padahal walaupun sekali dia ngomong la ilaha illallah, yang penting ucapan terakhir itu sudah mewakili akhir kalam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir hayat semua kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang lemah hanya mampu berdoa kepada Allah. Kita tidak bisa menggerakkan kaki kita ini kalau bukan kehendak Allah. Tangan kita ini tidak bisa digerakkan kalau bukan kehendak Allah. Telinga kita tidak bisa mendengar kalau bukan kehendak Allah. Semua anggota tubuh kita ini tidak bisa berfungsi kalau bukan kehendak Allah. Begitu banyak orang yang masih sehat-sehat pada hari ini, tetapi malam tiba-tiba kena stroke, separuh badannya tidak berfungsi. Oleh karena itu kita hanya selalu berdoa. Salah satu doa yang diajarkan ulama kita, Allahumma tawwil umurana wa sahih ajasadana. Wahai Allah, panjangkan umur saya dan sehatkan badan saya. Pertanyaannya, bisa nggak minta doa panjang umur, Pak? Ini berkaitan dengan doa. Tetapi ada beberapa ayat dan hadis yang mengatakan bahwa doa itu sangat mustajab. Bahkan kata Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali dengan doa. Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi oleh seorang ibu. Ibu ini datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba dong tanya sama Allah, saya ini sudah lama menikah, saya ini sudah puluhan tahun menikah, tetapi kenapa sampai sekarang saya belum mempunyai anak, wahai Musa? Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa ibu ini belum mempunyai anak? Kata Allah, wahai Musa, kasih tahu ibu itu bahwa dia mandul. Dikasih tahulah ibu ini bahwa engkau mandul, bu. Kembalilah ibu ini dengan wajah yang sedih. Tetapi 1 bulan kemudian datang lagi ibu ini, pertanyaan yang sama, jawaban yang sama pula dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan ketiga datang lagi pertanyaan yang sama dari ibu ini, jawaban dari Allah, tetap mandul. Tapi singkat cerita, 1 tahun kemudian ibu ini datang menggendong anak. Nabi Musa pun berkata, loh, siapa anak ini, ibu? Ini anak saya. Loh, bukankah Allah telah mengatakan engkau telah mandul? Makanya itu Musa, saya penasaran, coba tanya sama Allah. Wahai Allah, kenapa engkau berikan anak ibu ini, padahal bukankah engkau mengatakan bahwa ibu ini sudah ditentukan dia telah mandul? Apa kata Allah? Wahai Musa, perlu engkau ketahui bahwa ibu ini pertama kali datang kepadamu, dia tahu, setelah dia tahu bahwa dia mandul, dia pulang, dia berdoa setiap malam, dia meminta kepadaku agar supaya diberikan keturunan. Bulan kedua dia datang lagi bertanya, bulan kedua dia datang lagi bertanya dengan jawaban yang sama, dia tambah lagi doanya, dia tambah lagi amalannya. Bulan ketiga begitu terus. Jadi akhirnya saya kasihan wahai Musa kepada dia, ketahuilah Musa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengijabah doa kita ketika kita berdoa.
Allah akan mengijabah doa kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang kita berdoa kepada Allah tetapi kita ragu. Kita berdoa kepada Allah, baru sekali kita memohon kita sudah stop. Padahal kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan engkau harus yakin bahwa Allah menjawab doa kita. Makanya kata Nabi, setiap hamba yang mengatakan Allahumma, kalau kita sudah mengatakan Allahumma, maka malaikat sudah disuruh oleh Allah untuk mencatat garis start. Kalau ada garis start berarti ada garis finish. Pertanyaan saya, Pak, kalau ada pembalap motor atau pelari yang begitu kencang tetapi sebelum garis finish dia jatuh, walaupun dia posisinya di depan, kira-kira kalau dia tidak sampai garis finish, yang paling belakang gak sampai garis finish, kira-kira yang menang siapa, Pak? Hah? Yang belakangan, yang sampai garis finish itu yang ditentukan. Begitulah kalau kita berdoa. Jadi setiap kita mengatakan Allahumma, malaikat sudah mencatat garis start. Maksudnya apa? Ketika dibacakan, dicatat garis start, maka dicatatlah bahwa si fulan nanti 100 kali berdoa baru diterima doanya. Jadi ada tingkatannya, mungkin ada juga 3 kali, ada 50 kali. Tapi anggaplah dicatat bahwa si fulan 100 kali berdoa baru diterima doanya. Yang jadi masalah ketika baru 99 kali berdoa kita berhenti, padahal sisa 1 kali. Ini yang jadi masalah. Makanya kata Nabi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan antum harus yakin bahwa doamu akan diijabah. Makanya kalau kita berdoa, selalu berdoa, jangan berhenti sebelum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma harus tahu juga penyebab-penyebab doa diterima. Penyebab doa diterima diantaranya makanan yang kita makan harus halal. Kalau makanan yang kita makan haram, maka itu salah satu penyebab doa ditolak. Yang kedua, pakaian yang kita pakai harus halal. Bagaimanapun cara kita berdoa, kalau pakaian yang kita pakai berdoa, kita pakai sholat dari hasil yang haram, jangan mimpi mau diterima doanya. Yang ketiga, minuman yang kita minum adalah minuman yang haram. Oh maaf, saya minum dulu. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebenarnya memberikan beberapa contoh di dalam Al-Qur'an. Hampir semua nabi-nabi yang diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an itu mustajab doanya. Contoh, saya kasih contoh. Nabi Zakaria, kenal Nabi Zakaria, Pak? Oh, enggak kenal. Kirain kenal. Nabi Zakaria itu diceritakan dalam surah Ali Imran. Nabi Zakaria terlambat berdoa. Pada saat umur 120 tahun. Istrinya pada waktu itu umur 98 tahun. Sisa 2 tahun lagi 100 tahun. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habali min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kenapa terlambat berdoa Nabi Zakaria? Karena menurut sejarah kita ketahui kan Nabi Zakaria itu punya murid namanya Maryam. Maryam itu ibunya Nabi Isa. Dia simpan Maryam itu di tempat mihrab, ya, tempat yang tertutup, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan makanan kepada Maryam, dia mendapatkan makanan di kamarnya Maryam. Qalat ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, ini buah-buahan siapa yang bawa? Qalat huwa min indillah. Ini buah-buahan dari Allah.
Nabi Zakaria percaya enggak? Tidak percaya awalnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi yang membuat Nabi Zakaria berpikir, pertama kan tertutup. Nabi Zakaria aja yang bisa masuk ke situ. Anggaplah sekarang asrama ya, asrama akhwat, asrama perempuan. Tertutup, tidak ada orang yang bisa masuk. Siapa yang mengantarkan makanan? Nabi Zakaria awalnya tidak percaya, tetapi setelah Nabi Zakaria melihat buah-buahan yang ada pada waktu itu berselang lama. Buah-buahan yang ada adalah buah-buahan yang ada pada musim, bukan pada musimnya. Contoh sekarang musim panas. Buah-buahan yang ada pada waktu itu adalah buah yang musim dingin. Kalau musim dingin, buah yang datang adalah buah musim panas. Nabi Zakaria mengatakan tidak mungkin orang yang bawa. Walaupun orang yang bawa, ambil dari mana? Ini betul dari Allah. Makanya Nabi Zakaria terlambat berdoa. Tapi kita bayangkan Pak, umur 120 tahun, kalau istri 90 tahun kira-kira masih bisa punya anak nggak Pak? Enggak kan? Coba istri kita umur 50 tahun saja sudah tidak bisa melahirkan, ya kan? Bayangkan umur 98 tahun. Tapi kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup Allah mengatakan kun fayakun, jadilah terjadilah. Jadi melahirkan istrinya Nabi Zakaria, subhanallah. Jadi Allah mencontohkan keajaiban doa di sini. Banyak sekali contohnya di Al-Quran. Apalagi salah satu contoh yang diceritakan di dalam Al-Quran ketika ya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam pada waktu itu berlayar, kemudian perahunya terombang-ambing. Orang-orang pada waktu itu mengatakan ini kelebihan muatan, harus dilemparkan satu atau dua orang. Setiap kali diundi pertama yang keluar namanya adalah Nabi Yunus. Banyak yang protes, Nabi Yunus orang baik, Nabi Yunus tidak pernah menyakiti orang, ulang deh. Diundi kedua namanya lagi Nabi Yunus, banyak yang protes karena Nabi Yunus itu banyak pengikutnya, banyak yang fans. Diundi ketiga namanya lagi Nabi Yunus, jadi Nabi Yunus juga pasrah, sudah tidak apa-apa, namanya diundi kan. Dilemparkan Nabi Yunus ke tengah samudra yang luas, di tengah laut. Nabi Yunus selamat gak? Selamat. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa, zikir juga bisa. Jadi ini juga bisa kita amalkan kalau kita punya kesulitan seperti Nabi Yunus, tidak ada lagi jalan keluar. Baca itu, perbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagaimanapun kesulitan yang kita dapatkan, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Sebagaimana Nabi Yunus ketika dilemparkan di tengah laut, bagaimana cara Allah membantu? Datang ikan. Bahkan menurut penafsir mengatakan bahwa bukan satu ikan saja yang menolongnya Nabi Yunus. Bahkan ikan-ikan di lautan itu berlomba-lomba untuk menolong Nabi Yunus. Begitu dahsyatnya doanya. Nanti Bapak kalau misalkan mau ke Sulawesi atau ke Jakarta tidak punya uang, baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lompat ke laut, insyaallah tenggelam. Ikan yang pertama yang berhasil menelan Nabi Yunus, ikan yang paling besar yang ada pada waktu itu, datang lagi ikan-ikan yang mau menolong. Yang berhasil lagi menolong adalah ikan yang kedua yang jauh lebih besar daripada ikan yang pertama yang menelan. Ditelan ikan menelan ikan. Bahkan sampai 3 ikan yang menelan, yang jauh lagi lebih besar daripada ikan yang kedua ditelan, baru sampai di daratan. Sampai 40 hari 40 malam sampai di daratan. Kenapa lama sekali 40 hari? Karena memang di tengah-tengah laut, di tengah samudra yang luas. Sekali lagi keajaiban doanya Nabi Yunus alaihissalam. Banyak sekali. Tentu juga seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Rabbi hablana min apa? Rabbi habli minas salihin, doanya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak, sudah tua istrinya, beliau pun juga sudah tua, diberikan anak namanya Ismail. Itu kekuatan doa. Nabi Muhammad SAW ketika di perang Badar, ya, 1000 lawan Muslim pada waktu itu cuma sekitar 313. Bayangkan, ya, 1000 lawan 313, 3 banding 1. Kira-kira
dengan pedang melawan pedang, kira-kira dalam akal sehat mampu nggak menang? Tidak. Tetapi karena kekuatan doa, subhanallah, menang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kekuatan doa. Ada salah seorang dokter yang namanya Dokter Isham yang baru-baru terjadi, ini kisah nyata. Dokter Isham ini beliau mau ke Afghanistan. Kebetulan ada acara pertemuan dokter internasional, kebetulan beliau adalah salah satu pembicara pada pertemuan tersebut. Dokter Isham ini naik pesawat. Ketika di atas udara, tiba-tiba salah satu mesin pesawat rusak dan kapten memutuskan harus mendarat darurat di bandara yang terdekat. Lalu kemudian mendaratlah pesawat ini, marah-marah Dokter Isham karena dia kejar waktu. Alhasil karena dia pergi tanya kepada petugas bandara, tidak ada pemberangkatan yang agak dekat, masih lama pemberangkatan, dia marah-marah di situ. Akhirnya petugas bandara menyarankan, Pak, Bapak tidak usah marah-marah di sini, tidak ada solusi. Ini cuaca lagi buruk. Bapak naik mobil aja, insya Allah sekitar 2-3 jam Bapak bisa sampai. Langsung naik mobil. Singkat cerita, Dokter Isham ini pun sewa mobil. Kemudian di perjalanan tiba-tiba hujan deras lagi, kemudian badai, angin kencang. Sopirnya ini tidak berani melanjutkan perjalanan karena pandangan mata terbatas. Lalu kemudian kata sopir, Pak, saya tidak berani melanjutkan, kita menepi, ya, kita istirahat dulu, istirahat di rumah warga. Menepi, istirahat, ada rumah gubuk-gubuk di situ, dia ketok-ketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukakan pintu, dipersilahkan masuk. Dan di penghuni rumah itu ada nenek-nenek. Masuklah Dokter Isham, dikasih minum, diajakin ngobrol, tapi nenek itu mengatakan, Nak, silakan duduk di sini santai aja, istirahat aja, silakan tidur. Nenek mau sholat. Jadi nenek itu kerjaannya sholat. Setiap selesai sholat dia berdoa panjang-panjang. Habis berdoa dia melihat cucunya yang di dekatnya di atas ranjang. Habis melihat cucunya ngobrol lagi sebentar dengan Dokter Isham. Begitu terus menerus. Habis sholat berdoa panjang, lihat cucunya, ngobrol lagi dengan Dokter Isham. Singkat cerita, hujan pun berhenti. Dokter Isham ini melanjutkan perjalanan. Dokter Isham mengajarkan, terima kasih Nek, tapi sebelum saya tinggalkan ini, saya ingin bertanya, Nenek tadi berdoa apa? Panjang sekali, berkali-kali saya lihat. Saya pengen tahu. Apa kata nenek ini? Ini cucu saya, orang tuanya meninggal kecelakaan. Dan cucu saya ini punya penyakit spesial, dan satu-satunya yang bisa mengobati ada dokter yang ada di dalam kota. Saya sudah berkali-kali membawa ke dokter sekitar sini, tidak ada yang mampu mengobati. Kata dokter sekitar sini, hanya satu yang mampu mengobati cucumu ini, yaitu namanya Dokter Isham yang ada di kota. Dokter Isham kaget. Subhanallah, apakah tidak salah? Dia tanya lagi. Jawaban yang sama dari nenek. Kata orang yang bisa mengobati hanya satu, dokter spesialis, karena Dokter Isham memang dokter spesialis. Yang bisa mengobati hanya satu adalah Dokter Isham. Saya tidak mampu ke kota karena saya tidak punya uang yang banyak. Saya ini sudah tua, Nak. Jadi saya berdoa kepada Allah, bagaimanapun caranya Allah mempertemukan saya dengan Dokter Isham. Dokter Isham mengatakan, subhanallah, masya Allah, nenek, ternyata doamu lah yang menarik saya ke sini. Doamu lah yang membuat pesawat rusak di udara. Doamu lah yang membuat mobil berhenti, membuat hujan dan badai sehingga saya tertarik ke sini. Subhanallah, saya Dokter Isham nenek. Coba luar biasa. Allahu Akbar. Doa itu mampu membuat sesuatu yang mustahil bisa jadi mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Saya ini sering saya sampaikan. Kebetulan saya sebelum sampai Palembang, saya singgah di Jakarta, syuting di iNews TV. Di iNews TV kemarin itu langsung dikasih judul doa. Apa namanya? Bukan doa, naik haji. Naik haji. Jadi dikasih waktu sekitar 13 menit, tidak boleh lebih, ceramah tentang haji. Jadi pada waktu itu saya
katakan bahwa saya berikan contoh. Saya ini Pak, saya ini adalah orang yang tidak mampu. Saya salah satu sekolah di salah satu pesantren namanya As'adiyah di Sulawesi Selatan. Pesantren itu adalah salah satu pesantren terbesar di Sulawesi Selatan, Sengkang ya, As'adiyah. Saya bertiga kakak saya berangkat ke Sengkang. Karena orang tua tidak mampu, ya kakak-kakak saya itu kerja di bantu-bantulah tukang kayu, buat lemari dan lain sebagainya. Saya pun ikut. Karena orang tua tidak mampu, sekali lagi ya, kedua kakak saya ini kembali ke kampung, bantu orang tua berkebun. Saya yang bertahan, tetapi saya berdoa. Ini sekali lagi saya berdoa, ya Allah, saya mau sekolah, berikan jalan. Akhirnya pada waktu itu saya sendiri bertahan. Saya tinggal di masjid. Kalau teman saya makan, saya dekat-dekatnya. Lama-lama dipanggil, mau enggak? Mau dong. Gitu aja cara bertahan. Lama-lama saya sering di masjid. Ketika ada orang meninggal, di sana itu tradisinya begitu. Kalau ada orang meninggal, cari santri, dipanggil, ngaji, khatam Quran, habis itu dikasih makan. Habis itu dikasih uang. Waktu itu masih sekitar 20.000 lah kalau pulang. Jadi kadang-kadang Pak, kalau setiap malam ada orang meninggal, dikasih kan, ada 20.000, lumayan. Itulah yang membuat saya bertahan hidup. Jadi saya itu Pak, orang mati yang kasih hidup. Makanya ini betul. Kalau tidak ada uang, doa saya kira-kira apa Pak? Bisa dibayangkan doa saya apa kalau tidak ada uang? Pikir aja sendiri. Tapi saya berdoa, ya Allah, saya mau sekolah. Alhamdulillah saya sekolah, Allah berikan jalan sampai doktor ya. Alhamdulillah Allah mudahkan semua. Dan pada waktu itu saya ingat sekali Pak, saya bilang sama guru saya, kakak saya tidak ada yang pernah haji umroh, orang tua saya apalagi. Saya katakan, guru, saya ini mau naik haji dan umroh, saya niat, tapi kira-kira ada nggak jalan saya bisa sampai ke tanah suci? Saya ini orang tidak mampu. Apa kata guru saya? Nak, kamu jangan putus asa, amalkan doa ini, baca, insya Allah kamu akan naik haji atau umroh. Saya dikasih amalan, doanya pendek aja. Kita sama-sama baca ya. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Itu aja. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Itu aja, baca terus ini Nak. Alhamdulillah berkah dari doa itu saya baca terus, saya yakin sama Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan jodoh yang punya travel. Jadi saya bolak-balik umroh, Masya Allah. Bahkan saya bawa umroh orang tua saya. Tapi ini serius Pak, serius. Saya yakin ini adalah kekuatan doa. Dan waktu saya pertama kali ke Kalimantan, saya ke Kalimantan itu, saya itu dipanggil mengabdi. Pada waktu itu kan saya itu tinggal sama Syekh Ali Jabir almarhum. Jadi saya 1 tahun sama beliau, sama Syekh Ali almarhum. Mohon maaf tadi saya sebenarnya agak canggung tadi dikasih tahu sama pengurus di sini hafiz ada 4, ya kan? Kemudian langsung disuruh jadi imam sujud tilawah lagi. Tidak ada persiapan kan? Jadi canggung, agak berat. Apalagi lama tidak jadi imam sujud tilawah. Tapi tidak apa-apa. Maksud saya adalah saya itu berguru sama Syekh Ali Jabir dan beliau menyuruh saya untuk pergi mengabdi di Balikpapan jadi guru tahfidz pada waktu itu tahun 2010. Pada waktu itu juga saya lulus tes ke Mesir dan saya lulus. Sudah jadi paspornya, tapi kata Syekh Ali Jabir, kamu mengabdi aja di Balikpapan. Tapi kami sami'na wa ata'na kepada guru, insya Allah kami taat kepada guru. Pada waktu itu tahun pertama saya jadi guru biasa aja, guru biasa. Yang menjadi kendala saya adalah saya tidak secocok pemikirannya dengan pimpinan pondok. Jadi saya berdoa, Pak, ya Allah jadikan saya pimpinan pondok supaya saya bisa mengatur apa yang saya inginkan. Saya berdoa terus, ya Allah jadikan saya pimpinan pondok. Alhamdulillah
Tidak lama kemudian pimpinan pondoknya kecelakaan, meninggal. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak sadar. Setelah beliau meninggal, saya pun diangkat jadi pimpinan pondok. Saya baru sadar, astagfirullah, ini doa saya kayaknya. Kayaknya ini doa saya. Tapi maksudnya ya yang penting kan bukan saya yang membunuh kan. Itu cara Allah mungkin. Tapi saya juga takut-takut, serius. Lagi ini ada kamera, pasti keluarganya nonton kan. Jangan di-upload, Pak. Jadi karena ternyata saya belum paham masalah sistem pondok. Saya belum paham sistem pondok. Ternyata setelah jadi pimpinan pondok, ternyata tidak semudah itu diatur program. Kenapa? Di atas pimpinan pondok masih ada di atasnya ternyata. Apa itu, Pak? Ketua yayasan. Saya berdoa lagi, ya Allah jadikan saya ketua yayasan. Saya takut-takut juga. Ini kisah nyata ini. Ini kisah nyata. Ya Allah jadikan saya ketua yayasan. Itu doa terus doa saya. Alhamdulillah Pak, tidak cukup setahun. Karena saya berdebat terus dengan ketua yayasan, tidak cukup setahun. Saya diusir. Diusir saya. Apa katanya, kamu cari aja guru lain. Nggak biasa. Saya bilang, apakah ini jawabannya ya Allah? Tapi ternyata Allah ingin memberikan cara yang lain, ya, jauh lebih baik daripada yang tadi. Jadi pas saya pindah ke Samarinda, waktu itu di Balikpapan, saya berkali-kali jadi pimpinan pondok di pesantren-pesantren di sana, tetapi memang tidak ada yang tidak sesuai pemikiran saya. Akhirnya saya dirikan sendiri pesantren dan saya sendiri ketua yayasannya. Dan saya baru-baru sadar, oh ternyata inilah jawaban doa saya. Dulu saya minta ketua yayasan di sana, saya diusir, ternyata saya dibawa ke sini dirikan yayasan sendiri, jadi milik yayasan sendiri. Itu alhamdulillah. Berarti doa saya diijabah dengan cara Allah. Yang kedua, dulu waktu saya di Balikpapan, saya kan waktu itu masih S1, ya. Seandainya saya masih di situ, saya tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena waktu itu saya terikat, tidak bisa kemana-mana. Tetapi karena saya pindah Samarinda, dirikan yayasan sendiri, saya bisa kemana-mana berdakwah. Saya pun lanjutkan kuliah. Alhamdulillah selesai. Jadi maksud saya adalah kadang-kadang kita berdoa tidak sesuai yang kita inginkan, tetapi ada skenario Allah yang jauh lebih cantik daripada itu. Sama seperti Syekh Ali Jabir almarhum. Karena saya dekat sama beliau, ya, 1 tahun saya sama beliau, beliau bercerita. Beliau sebelum tinggal di Jakarta, beliau itu di Lombok. Jadi pada saat beliau pulang dari umroh, mendarat di Jakarta, beliau itu mendengar kabar kalau pesantrennya dibakar. Jadi dilarang untuk kembali ke Lombok, bahaya. Waktu itu Syekh Ali Jabir galau. Kenapa? Karena tidak bisa kembali ke Lombok. Keluarga beliau kan dari Lombok kan? Tidak bisa kembali. Tetapi apa hikmahnya kata beliau? Oh ternyata Allah mau jadikan beliau artis. Seandainya tidak dibakar pesantren, coba sudah 7 tahun Pak. Sudah 7 tahun. Seandainya kembali lagi ke Lombok, mungkin bisa sampai berpuluh-puluh tahun tidak terkenal. Tapi karena Allah membuat skenario, dibakar pesantrennya, dia takut kembali, tinggallah di Jakarta, mengabdilah di pesantren yang saya tempati. Alhamdulillah Allah jadikan beliau artis. Itu cara Allah. Jadi kadang-kadang kita berdoa, lain yang datang, tetapi ada cara Allah yang selama kita perbaiki iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah lebih waktunya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada bertanya, Pak? Kalau tidak ada kita tutup. Ya. Ya kita doakan yang sudah yang belum nikah dapat jodoh. Yang sudah nikah jangan doa lagi. Nanti ditambah.
kalau berdoa itu Pak harus detail, harus detail. Jadi ada ini kenyataan juga, ada orang berdoa detail tapi perempuan, dia bilang ya Allah berikan saya jodoh ganteng, putih kulitnya, bagus bodinya. Dan yang datang melamar adalah orang tua Pak, umur 65 tahun. Dan yang jadi ironisnya itu orang tuanya menerima karena mungkin banyak duitnya. Biasa kan orang begitu, orang dulu kan kalau langsung menerima anaknya kan nurut-nurut aja. Dia terpaksa nurut aja. Akhirnya dia selalu berdoa ya Allah. Pada saat hari H itu dia berdoa ya Allah berikan saya jodoh putih, tinggi, ganteng. Pokoknya doa detail. Ya. Umur 25 tahun. Umur 25 tahun. Jadi ternyata temannya itu mengatakan kamu gila kah? Itu loh sudah jadi, sudah hari H. Umurnya 65 tahun, sudahlah stop. Terserah saya katanya. Ternyata pada saat hari H ya, mau diantar itu calon suaminya, pengantin, jatuh Pak. Langsung mati. Langsung mati. Dan kalau ada kita kan kalau pengantin perempuan sudah menunggu kan malu kalau tidak ada yang gantikan. Ada yang mau menggantikan itu adalah anaknya tadi. Anaknya orang tua itu dan umurnya persis 25 tahun, putih, tinggi, ganteng. Nyata. Makanya nanti bapak-bapak kalau berdoa enggak apa-apa. Ya. Kalau ada yang melamar anaknya kira-kira anaknya misalkan berdoa sedetail itu, kalau ada yang melamar 65 tahun kira-kira diterima enggak, Pak? Terima aja dulu. Kalau enggak mati ya nasib punya menantu tua. Allahu Akbar. Baik, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Kita diberikan keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayat kita. Yang terpenting kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berikan keberkahan, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik Allahumma lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil qur'an wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal waladi wal mu'afat wa lakal hamdu bis siyamil qiyam wa lakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir asbahna ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طول عمرنا وصحح جسدنا اللهم طول عمرنا وصحح جسدنا اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.